Shalom, selamat malam. Syukur pada Tuhan atas kasih-Nya dalam hidup kita hingga hari ini. Saya, Pendeta Maraden Simanjuntak, Ketua Majelis Resort GKI Putus Hibau, kembali mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk memasuki renungan dan doa malam sebelum kita beristirahat. Firman Tuhan hari ini dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai 16 berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penulis Injil Markus ini menyatakan bahwa sasaran pemberitaan Injil selain ditujukan kepada manusia, juga ditujukan kepada segala makhluk. Segala makhluk adalah milik Allah dan segala milik Allah adalah sebagai sasaran dan alamat keselamatan Allah. Tuhan Yesus telah memulihkan hubungan Allah dengan manusia dan dengan seluruh ciptaannya, dan memulihkan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Di dalam iman Kristen, hubungan baru manusia dengan alam bukan saja hubungan menguasai, tetapi hubungan persekutuan juga. Tuhan Yesus telah berinkarnasi menggunakan unsur-unsur alam dalam pelayanannya, yaitu air, anggur, dan roti dalam sakramen yang menjadi tanda dan meterai hubungan baru manusia dengan Allah. Dengan kata lain, hubungan manusia dengan Allah yang baik tercermin dalam hubungan baik antara manusia dengan alam. Mengelola dengan baik lingkungan adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Kata mengelola dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 sama maknanya dengan kata ibadah, yaitu mengabdi. Manusia sebagai citra Allah seharusnya memanfaatkan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan pengabdiannya kepada Allah. Ibadah yang sejati adalah melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup manusia, termasuk hal mengelola dan memelihara lingkungan hidup yang dipercayakan kepada manusia oleh Tuhan dengan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber-sumber alam haruslah dilihat sebagai bagian dari pelayanan dan bagian dari pertanggungjawaban atas talenta yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia. Allah telah mempercayakan alam ini untuk dimanfaatkan dan dipakai untuk dilipat gandakan hasilnya, untuk disuburkan, untuk dijaga agar tetap sehat sehingga produknya, hasilnya tetap optimal bagi umat manusia. Alam harus digunakan dengan memperhatikan kebutuhan sesama, termasuk juga generasi yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tugas panggilan memberitakan Injil dalam konteks ini adalah untuk membebaskan, melepaskan manusia pada pola pikir dan mindset yang bersifat duniawi, yaitu perilaku dan tindakan kejahatan, mengeksploitasi sumber daya alam dengan tidak bertanggung jawab. Orang yang telah menerima Injil sebagai berita keselamatan dan kelepasan ikut berperan dan terlibat dalam merawat, memelihara, dan melestarikan alam atau lingkungan hidup yang ada. Membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, membuat kompos dari sampah yang ada, membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja, membawa botol air minuman sendiri, semuanya itu adalah hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk menjaga alam tetap lestari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kembali kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan dan yang telah kami terima dan nikmati hari ini. Sungguh tiada berkat yang indah selain berkat yang Kau berikan. Kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Engkau memimpin setiap langkah kehidupan kami, sebab kami tahu ya Tuhan, ketika bersamamu kami mampu menjalani kehidupan ini walaupun di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, dan pencobaan yang datang silih berganti, terlebih pada masa pandemik COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Mungkin saat ini ada yang terbaring karena sakit. Kami mohon ya Tuhan, jamahlah kiranya mereka dengan kuasa-Mu. Sembuhkanlah mereka dari sakit mereka ya Tuhan. Dan juga bagi mereka yang tengah dalam pergumulan hidup dan tertekan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam tangan-Mu setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan, sebentar kami akan beristirahat. Kiranya kasih-Mu melindungi kami senantiasa dan menjaga kami sehingga kami terhindar dari mara bahaya. Dan esok pagi mohon bangunkan kami dengan keadaan segar dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.